Shalom saudara kasih, selamat pagi. Senang bertemu kembali, ketemu waktu masih online, ketemu Bapak Ibu, saudara kasih di pagi hari ini di ibadah online GKBH. Saya percaya kita semua pasti tetap sehat. Saya membacakan satu firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Tidak seperti yang dunia berikan, itulah yang kuberikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah atau takut. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, mari kita masuki ibadah kita pagi hari dengan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang benar-benar siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memberikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, sungguh Tuhan kami bersyukur dan senang sekali Tuhan hari ini di hadapan Tuhan masih bisa kesempatan untuk memuji Tuhan walaupun masih dalam keadaan online. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ini ada kesempatan begitu indah yang Kau beri kepada kami untuk bisa memakai diri kami, memakai hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kudus, kami berdoa padamu Tuhan sekali lagi untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Engkau terus lancarkan ya Tuhan untuk koneksi internet sehingga kita semua bisa menikmati ibadah online ini dengan sikap yang kudus, sikap yang hormat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih bercanda-canda ketika kami beribadah. Tuhan, siapkan waktu kami, ingatkan kami, tegur kami untuk sekali lagi di hadapan Tuhan kami mau beribadah dengan benar. Tuhan terima kasih, kami padamu Tuhan sekali lagi untuk ibadah online pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir dalam Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengan pujian hormat diberi. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diberi bagi
Berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Tiba saatnya kita hadapan Tuhan, kita akan mengakui dosa kita. Firman Tuhan di Lukas 15 ayat yang ke-7 mengatakan, Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita yang lebih besar di surga atas satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, kira-kira firman Tuhan hari ini menegur kita semua, merimanda kita semua untuk selalu bertobat setiap hari. Mari di depan Tuhan kita berdoa, mengakui dosa kita, dan minta pengampunan dari Allah kita. Ya Tuhan kami, ya Allah kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk waktu yang indah, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan, Engkau ajar kami untuk setiap hari bertobat di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau mau terus mengampuni kami, mengampuni diri kami. Kiranya Engkau terus beri kesempatan untuk selalu mengakui dosa kami. Tuhan ampuni sekali lagi untuk ketinggian hati kami. Kami yang merasa benar, kami yang merasa tidak bersalah, kami yang merasa ini bukan salah kami. Sungguh Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampunilah kebebalan kami. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau mendengar sekali lagi untuk doa pengakuan dosa kami. Dan kami percaya Engkau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih akan terus mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini di Mazmur 132. Mazmur 132 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Ya, Mazmur 132 ayat ke-11 sampai yang ke-18. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya.
Firman Tuhan begitu indah yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa hanya kepada Tuhan kita bergantung, hanya kepada Tuhan kita berserah. Tuhan akan menyerahkan segala-galanya. Yang penting kita terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah batu karang yang teguh, ya, tumpuan yang sangat kuat untuk kita semua. Mari kita nyanyi pujian ini, batu karang yang teguh. Kau tempatku berteduh, kau bersihkan diriku oleh darah lambung. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku untuk menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Interlude bait ketiga. Bila tiba saatnya ku tinggal dunia, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia, dan kau panggil diriku ke hadapan tahtamu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Sekarang tiba saat kita akan berdoa syafaat. Saudara terkasih, kita akan bersatu hati bersama-sama mendoakan khusus ya untuk negara kita. Ya, kita tetap berdoa untuk penambahan pasien yang positif corona. Kita tahu hari kemarin ya merupakan puncaknya tuh 1.600 orang yang terkena positif corona. Kita terus berdoa pada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan ya, kita kiranya semua warga Indonesia bisa lebih lagi disiplin, bisa lebih lagi mentaati protokol kesehatan, bisa lebih lagi bekerja sama dengan pemerintah sehingga mengurangi ya penambahan atau penularan dari corona ini. Kita juga berdoa untuk karyawan-karyawan, pengusaha-pengusaha yang tetap harus beraktivitas. Kiranya Tuhan terus melindungi mereka, kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Ya, kita berdoa juga untuk gereja kita, ya gereja kita yang rencananya harusnya di bulan Juli sudah offline, ya cuma karena mungkin kondisi masih belum memungkinkan, ya kemungkinan Agustus kita akan buka offline ya untuk ibadah kita. Kita berdoa untuk gereja kita dan terutama untuk pembangunan gereja. Pembangunan gereja ini kita berdoa pada Tuhan menyerahkan, ya apakah cocok waktunya untuk kita mulai bangun di tahun ini ataupun tidak. Ya kita berdoa untuk dua hal ini. Ya sebelumnya mari kita naikkan satu pujian bahwa apapun yang kita doakan, jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan ada yang terbaik. Ya kita berdoa, kira apapun doa kita, apapun permohonan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya mari kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ku percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali, bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, sungguh Tuhan terima kasih untuk lagu yang Engkau kembali menerima dari kita, menguatkan iman kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat bagi kami semua. Sungguh Tuhan, kami pun tidak tahu apakah kejadian corona ini adalah waktu yang terbaik untuk kami lebih percaya pada Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kami lebih bersandar pada Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk kondisi Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan untuk pandemi corona yang sampai hari ini masih menghantui kami semua ya Tuhan. Kami percaya bahwa ini pun tidak kebetulan, masih ada rancangan Tuhan di balik pandemi ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan untuk hari kemarin Tuhan adalah pertambahan pasien corona yang terbanyak ya Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong kami padamu Tuhan, belas kasihan-Mu terus Engkau curahkan untuk kami semua. Engkau terus berikan reminder untuk kami semua sebagai warga Indonesia untuk lebih lagi berhidup disiplin, hidup mau benar-benar bertenggang rasa untuk saling menjaga kesehatan, untuk bukan saling mengorbankan ya Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong padamu Tuhan, menyerahkan sekali lagi pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini pemerintah kami masih terus bekerja. Kami bersyukur pemerintah kami sampai hari ini masih berjuang ya Tuhan. Tuhan tolong kemana padamu untuk menyerahkan untuk Pak Jokowi dan segala pemerintahannya untuk terus mereka mau berpikir keras. Engkau berkati kesehatan mereka, berkati sukacita mereka, berkati hikmat bagi mereka ya Tuhan. Mohon padamu Tuhan, menyerahkan sekali lagi untuk para karyawan yang harus bekerja karena tuntutan biaya hidup ya Tuhan. Mungkin mereka takut ya Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati mereka. Dan juga berdoa para pengusaha ya Tuhan, yang mereka mungkin bingung dengan peraturan baru new normal ini, membuat mereka mungkin harus berputar, berpikir lebih keras lagi ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Tuhan berkati mereka, berikan hebat biasana, sukacita dalam mereka menjalankan bisnis mereka ya Tuhan. Kira apapun menjadi peguam mereka bingung, stres ya Tuhan. Sungguh Tuhan, tolong Engkau hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan padamu sekali lagi untuk gereja kami tercinta dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kristen Batu Hidup, untuk rencana kami ingin ibadah offline ya Tuhan bulan Agustus. Sungguh Tuhan, tolong kiranya Engkau memberkati, menyertai Tuhan. Kiranya memang sekali lagi waktu yang terbaik Agustus untuk kita ibadah offline, kiranya Engkau pun akan menyertai ya Tuhan. Kami menyerahkan semua persiapan yang ada. Kami berdoa menyerahkan juga untuk pembangunan gereja Batu Hidup Tuhan. Sudah sekian tahun Tuhan kami mempersiapkan ya Tuhan. Secara manusia kami percaya, kami menyerahkan padamu Tuhan. Secara Engkau saja ya Tuhan memimpin, menyertai. Kiranya hari waktu yang terbaik kami bisa membangun gereja kami. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang, para pengurus dari panitia pengurus gereja, kiranya Tuhan terus memberikan mereka sukacita untuk bekerja, memberikan kesabaran, hikmat mereka dalam berpikir. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan secara manusia, sungguh Tuhan sangat jauh sekali ya Bapa. Sungguh Tuhan, memang padamu Tuhan, dengan kuasa-Mu dan belas kasihan-Mu, sampai hari nanti kami percaya itu Engkau akan cukupkan ya Tuhan. Terima kasih, kami dalam padamu sekali doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya bukan jawaban kami, tapi kiranya jawaban Tuhan yang terbaik, jawaban Tuhan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saat ini terima kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan pujian, inilah duniaku, hai mari dengarlah. Pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Inilah duniaku, hai mari dengarlah.
selalu ingatlah. Inilah duniamu, selalu ku ingatlah. Kuasa dosa tak percaya, hanya Dia berkuasa. Inilah duniamu, inilah duniamu. Hatiku tak susah, umat semua memujinya, katalah tak takut. Selamat pagi saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Pada hari ini kita sekali lagi akan melanjutkan pembahasan kita tentang Katekismus Heidelberg. Baiklah, sebelum kita akan masuk dalam firman, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami semua yang mengasihi Engkau. Kami sungguh mengucap syukur begitu melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, memelihara dan memimpin kehidupan kami. Berikan kami kepekaan untuk melihat kemana Tuhan akan memimpin hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada kami untuk menjalankan panggilan itu di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami benar-benar menjadi satu hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kami sudah ditebus. Karena untuk itulah Kristus sudah mencurahkan darah bagi kami. Kami sekarang sudah menjadi milik Kristus dan hanya kepada Kristus saja kami ingin memberikan kehidupan kami. Sementara firman akan dibagikan, siapkan hati kami untuk seluruh kebenaran firman, supaya firman itu boleh terus memimpin, membentuk, dan menguduskan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara, saya akan bacakan sekali lagi pertanyaan daripada Katekismus Heidelberg. Pertanyaan nomor 1, kita akan lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 1. Apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam kehidupan dan kematian? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, what is your only comfort in life and death? Ya, ada kata only, satu-satunya. Dan kemudian ini jawabannya. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwa, baik di dalam kehidupan maupun kematian, bukanlah milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia, yang dengan darahnya yang berharga, dengan sepenuhnya telah melunasi segala dosaku, dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis, dan dengan cara sedemikian rupa memeliharaku, sehingga tanpa kehendak Bapa surgawiku tidak sehelai rambut pun yang bisa gugur dari kepalaku. Dan bukan hanya itu, juga bahwa segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Dan itulah sebabnya dengan Roh Kudusnya Ia juga memberi kepastian bagiku akan kehidupan yang kekal, dan membuatku dengan sepenuh hati bersedia dan siap sejak saat ini untuk hidup baginya. Nah, pada hari ini kita akan bahas pada bagian tentang hidupku bukanlah milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia, yang dengan darahnya yang berharga dengan sepenuhnya telah melunasi segala dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Saudara, di sini dikatakan aku bukan milikku sendiri, tetapi kita adalah milik Yesus Kristus. Milik Yesus Kristus. Dia yang sudah menebus kita
dengan mencurahkan darahnya, darah yang sangat berharga. Mari kita baca beberapa ayat. Yang pertama, kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagian yang kedua, kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 23. 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tetapi kamu, yaitu kita, adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Soalnya dikatakan kita adalah milik Kristus. Apa artinya kita adalah milik Kristus? Saudara, Alkitab mengatakan setelah kita jatuh di dalam dosa, kita berada di bawah kuasa maut. Dan kemudian Kristus telah menebus kita yang terhilang dari Allah, kemudian ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kemudian penebusan itu sudah dikerjakan, dikatakan tadi telah sepenuhnya kita dibebaskan dari kuasa iblis, dan kemudian menjadikan kita menjadi milik Kristus. Nah, saudara, menjadi milik Kristus apa artinya? Alkitab mengatakan ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah kita milik Kristus, itu berarti kita menjadi ahli warisnya. Kita menjadi ahli warisnya. Dikatakan bahwa keturunan Abraham adalah menjadi ahli waris, dan kita adalah keturunan Abraham secara rohania, yaitu kita yang sudah percaya kepada Kristus menjadikan kita adalah menerima hak sebagai pewaris, Itu pengertian yang pertama yang Alkitab katakan tentang menjadi milik Kristus. Kemudian yang kedua, dikatakan juga waktu dikatakan kita adalah milik Kristus, maka berarti pusat seluruh hidup kita adalah Kristus. Artinya Kristus adalah satu tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan kita menjadi milik Kristus dan bukan milik diri kita sendiri, maka kemudian seharusnya hidup kita yang sudah dimerdekakan dari kuasa maut, memang kita hidup di dalam kebebasan. Tetapi jangan lupa, kebebasan itu harus kita pakai bagi kemuliaan Kristus, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, orang percaya di dalam kehidupannya menjalani kehidupannya, dia berada di dalam dua aspek yang saling berjalan seiring. Yaitu yang pertama, orang percaya 100% berada di dalam kedaulatan Allah. Kita percaya karena tadi dikatakan dalam kalimat berikutnya daripada Katekismus Heidelberg pertanyaan nomor 1 dikatakan, aku percaya bahwa tanpa kehendak Bapa surgawiku tidak ada sehelai rambutku pun yang akan gugur dari kepalaku tanpa terlepas dari kedaulatan Allah. Itu berarti menyatakan betapa kedaulatan Allah atas segala sesuatu, atas hidup kita. Dan kemudian Alkitab juga mengatakan bukan saja atas hidup kita, tetapi juga atas seluruh alam semesta. Allah berdaulat di dalam setiap saat, setiap waktu, setiap zaman. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya, kedaulatan Allah itu mutlak mengatur daripada jalannya daripada sejarah perjalanan kehidupan manusia. Nah, terlebih khusus bagi kita umatnya. Nah, saudara, ini sesuatu yang prinsip yang harus senantiasa kita pegang, bahwa kita berada di dalam kedaulatan Allah. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi kita waktu kita menjalani berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Nah, saya tidak tahu pergumulan saudara-saudara apa. Nanti kita akan sampai kepada bagian itu, yaitu kedaulatan Allah menjadikan hidup kita menjadi satu hidup yang seharusnya berada di dalam satu kepastian, bahwa kita memiliki satu kepastian kita aman di dalam tangan Tuhan.
Oleh karena itu tidak seharusnya memang orang Kristen, orang yang sudah betul-betul percaya kepada Kristus, tidak lagi mengalami satu kekhawatiran dan ketakutan yang sangat berlebihan. Bahwa kekhawatiran, ketakutan itu manusiawi. Tetapi jika kekhawatiran dan ketakutan itu terus menghantui kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang salah dengan iman kita. Kita harus mengkoreksi kembali iman kita. Nah, satu sisi kita berada di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya, 100% dalam kedaulatan Allah. Tetapi kita juga ada kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dua hal ini jalan beriring. Di antara kedaulatan Allah, 100% kedaulatan Allah dan 100% kebebasan manusia. Dalam waktu kita menjalani hidup kita sehari-hari, seakan-akan kita merasa itu kebebasan milik kita. Kita mau ngapain saja, kita bikin rencana ini, bikin rencana itu, seakan-akan kita kemudian menjalaninya sepenuhnya dalam kebebasan kita. Nah, tetapi jangan lupa, Alkitab mengatakan kita adalah milik Kristus. Dan sudah seharusnya kita tidak memakai kebebasan kita untuk memuaskan segala keinginan kita. Kita tidak memakai kebebasan kita untuk menjadikan lagi diri kita, keinginan kita sebagai pusat hidup kita. Itu yang Alkitab katakan. Karena kita milik Kristus dan kita harusnya menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Maka waktu kita menjalankan kebebasan kita, ini harus ditaklukkan di dalam kebenaran firman. Ini yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena mereka, kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka, akhirnya disalahgunakan. Kebebasan itu yang dianugerahkan kepada Adam dan Hawa justru akhirnya disalahgunakan. Karena mereka memakainya tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Mereka memakai kebebasan itu tidak ditujukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk memuliakan diri sendiri. Nah, saudara, kita belajar daripada kegagalan Adam dan Hawa. Kita memakai kebebasan kita, kebebasan yang ditaklukkan di bawah kebenaran firman. Nah, waktu kita melayani Tuhan, nah, waktu kebebasan itu ditaklukkan di bawah kebenaran firman, itu tidak menjadikan kita seperti orang yang terkekang, ya, seperti orang terkekang. Hari ini saya melihat mungkin banyak orang Kristen yang dia memiliki konsep yang salah tentang iman, sehingga kemudian dia merasa menjalani kehidupan keimanan itu dengan perasaan yang berat sekali, dengan perasaan yang berat. Sepertinya segala hal yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi satu beban. Misalnya sederhana, di dalam 1-2 bulan ini kami terus berdiskusi dengan lembaga Sabda, dan kemudian di situ hadir banyak orang dari berbagai gereja. Kemudian di situ kami saling sharing dan banyak topik membicarakan bagaimana tentang pertumbuhan orang Kristen. Dari apa yang saya dengar dari kesaksian daripada para hamba Tuhan dan para pengurus dari berbagai gereja, mereka menceritakan, mereka mengeluhkan, yaitu secara umum di dalam gereja orang Kristen tidak suka belajar Alkitab. Orang Kristen tidak suka kegiatan yang namanya pemahaman Alkitab. Jadi di gereja-gereja mereka sulit sekali mengadakan pemahaman Alkitab karena yang ikut begitu sedikit. Nah, ini fenomena aneh. Fenomena aneh kenapa orang Kristen diberikan anugerah melalui gerejanya, melalui hamba Tuhannya, diberikan satu pelajaran Alkitab, tetapi banyak orang Kristen yang berat menjalaninya. Kemudian juga dengan berbagai macam anugerah yang Tuhan berikan melalui gereja itu, misalnya berbagai bentuk pelayanan, ada komsel dan ada macam-macam, ada penginjilan. Tapi kemudian keinginan antusiasme dari jemaat untuk ikut itu sedikit sekali. Dan itu kemudian yang dikeluhkan oleh para hamba Tuhan. Bagaimana mencari solusi? Nah, kemudian saya pikirkan, kenapa banyak dari orang Kristen akhirnya menjalankan, tanda kutip ya, kewajiban yang sebenarnya itu bukan kewajiban, tapi sebenarnya itu anugerah dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita bertumbuh. Tuhan kemudian memberikan berbagai anugerah kepada banyak gereja, dan kemudian Tuhan menggerakkan para hamba Tuhan, para pengurus untuk kemudian mempersiapkan banyak program yang sebenarnya itu ditujukan supaya jemaat boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian anehnya di semua gereja fenomena, apalagi untuk dua kegiatan, yaitu penginjilan dengan pemahaman Alkitab, terlalu sedikit yang ingin ikut. Saya membayangkan kenapa banyak orang Kristen menganggap penginjilan dan kemudian pendalaman Alkitab itu sebagai sesuatu kegiatan yang beban buat mereka. Sehingga karena itu beban, sehingga kemudian mereka tidak ada antusiasme untuk ikut sama sekali. Nah, ini yang lebih celaka, saya berpikir kenapa ya? Mungkin sebenarnya banyak tanpa disadari orang Kristen yang berpikir bahwa hidup dia sepenuhnya di dalam kebebasan dia.
Dia mau pakai buat apa, dia mau jalankan waktunya buat apa, sepenuhnya dalam kebebasan dia. Dan kemudian celakanya, kebebasan itu kemudian dipakai untuk, sekali lagi ini seperti Adam dan Hawa, untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Dalam arti, aku hanya mau melakukan apa yang aku mau. Yang dalam kutip, menurut aku, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Banyak orang tidak ingin belajar Alkitab, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Kenapa pelajaran Alkitab menjadi sesuatu yang berat untuk diikuti? Ya, kenapa menjadi penginjilan juga menjadi sesuatu yang sangat sedikit di semua gereja untuk diikuti? Karena banyak orang Kristen yang berpikir, yang penting aku pokoknya ibadah sekali seminggu selesai. Senin sampai Sabtu tuh aku memiliki kebebasan untuk memakai seluruh kegiatan waktuku dan kehidupanku untuk diriku sendiri. Nah, tanpa disadari saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih menempatkan diri kita sebagai pusat kehidupan kita. Aku hanya ingin melakukan apa yang ingin aku lakukan. Atau kedua, saya tidak tahu, mungkin kita terjebak di dalam asas utility, yaitu asas manfaat. Aku hanya melakukan satu kegiatan yang aku pikir itu bermanfaat buat aku. Dan kemudian kata manfaat ini sekarang jadi ukurannya jadi sulit. Satu kegiatan buat seseorang, buat si A mungkin bisa bermanfaat, tapi belum tentu buat si B. Mungkin ada orang yang berpikir yang namanya kegiatan bermanfaat itu adalah kalau itu make money, kalau menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang, itu bukan satu kegiatan yang bermanfaat buat dia. Atau ada orang lain yang berpikir kegiatan itu bermanfaat bagi dia kalau itu bisa memberikan kesenangan, hiburan buat dia. Sehingga dia akhirnya memilih melakukan segala kegiatan yang hanya menyenangkan dirinya sendiri. Atau berbagai alasan yang lain, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, Yesus berkata, kita tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kemudian perjalanan kita adalah perjalanan yang menuju keserupaan dengan Kristus. Dan kemudian Allah memberikan firman-Nya kepada kita, itu sebagai guidance buat kita, supaya kita tetap berada di dalam relnya. Ini mirip seperti dalam Allah memberikan Taurat kepada umat Israel dalam perjanjian lama. Allah berjanji akan mengutus seorang Mesias. Dan kemudian Allah memberikan Taurat itu sebagai satu pagar, satu jalan, supaya Israel tetap boleh berjalan di dalamnya sampai nanti janji itu digenapi. Ini adalah anugerah Taurat itu. Diberikan sebagai jalan penuntun sampai nanti janji itu diberikan. Maka seharusnya ini menjadi satu anugerah yang disambut dengan segala sukacita. Tetapi kemudian ternyata Israel salah berespon, dan kemudian Taurat itu justru dijadikan beban buat dia. Sehingga mereka waktu menjalankan Taurat itu dengan segala, mungkin kalau kesah dengan segala berat hati. Nah, demikian juga hari ini orang Kristen banyak terjebak di dalam fenomena seperti ini. Menjalankan apa yang sudah Tuhan anugerahkan melalui gerejanya. Hari ini misalnya di dalam 4 bulan kita menjalankan ibadah online, begitu banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Banyak sekali seminar-seminar atau pemahaman Alkitab yang sangat baik sekali. Nah, sudah banyak kita sudah berantusias mengikutinya, supaya kita boleh bertumbuh di hadapan Tuhan, supaya terus bertumbuh. Nah, ini satu kata kunci saudara di dalam orang Kristen menjalani kehidupan kita. Waktu kita berusaha merangkai antara kedaulatan Allah dan kemudian kebebasan manusia, ya, antara anugerah yang Allah berikan dengan kebebasan kita. Nah, saudara, kata kunci yang penting adalah waktu kita berespon secara benar terhadap anugerah Allah, maka setelah itu Allah akan menambahkan anugerah lebih lagi. Nah, ini ada satu prinsip seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa anugerah itu mendahului respon manusia. Anugerah lebih besar daripada respon manusia. Tetapi jangan lupa yang ketiga, anugerah itu juga menuntut respon yang benar dari manusia. Maka ketika firman itu diberikan, Allah tidak mengatakan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu anugerah itu diberikan kepada kita, maka Allah menuntut kita berespon dengan benar. Nah, respon kita yang benar terhadap satu anugerah akan kemudian mengundang satu anugerah yang lain yang Allah akan berikan kepada kita yang lebih besar lagi. Dan setelah anugerah yang kedua datang lebih besar lagi, kita berespon lagi secara benar, maka anugerah yang ketiga akan datang lagi lebih besar lagi. Itu anugerah dan respon yang benar itu akan seperti bola salju yang menggelinding, yang makin hari makin besar dan makin besar. Nah, ini kata kunci yang sangat penting. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, harus peka terhadap setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian yang kedua, kita harus menuntut diri sendiri untuk berespon secara benar terhadap setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk
melalui berbagai kegiatan yang kemudian gereja itu berikan. Karena tujuannya pada akhirnya adalah untuk mempertumbuhkan. Nah saudara, di sini dikatakan, aku adalah milik Kristus. Aku adalah milik Kristus. Maka kita harus menempatkan Kristus sebagai yang the most di dalam kehidupan kita, sebagai yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Maka waktu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, waktu kita mau bikin rencana, planning, keputusan apapun, pastikan bahwa setiap keputusan itu memuliakan Kristus. Pastikan bahwa itu akan membuat kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin memperkenalkan satu istilah kepada saudara-saudara. Ini satu istilah yang sudah lama saya kenal dan saya mengerti istilahnya. Tetapi kira-kira 2-3 hari yang lalu saya mendengarkan satu seminar yang dibawakan oleh Pendeta Yuswali. Dan kemudian Pendeta Yuswali menyebut lagi istilah yaitu coram Deo, yaitu living in the presence of God. Ini waktu beliau mengucapkan kalimat itu, saya terhentak. Padahal istilah itu saya sudah lama mengerti dan saya sudah tahu istilahnya apa dan istilah itu sudah sangat saya kenal. Tetapi kira-kira hari Rabu yang lalu, waktu beliau mengucapkan, itu ada satu bobot yang besar sekali, yang dalam, kemudian yang merasuk dalam hati saya. Dan kemudian itu saya pikirkan terus kalimat itu, istilah living in the presence of God. Kemudian saudara, saya bagikan kepada saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Pendeta Yosua, yaitu bahwa kita di dalam setiap saat kehidupan kita harus memiliki satu kesadaran penuh bahwa kita sedang hidup di hadapan Allah, bahwa kita sedang berhidup di dalam hadirat Allah, di dalam setiap hal. Artinya apa saudara? Waktu engkau menjalankan bisnismu, kemudian tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah, mungkin kau tergoda untuk melakukan penyuapan supaya itu melancarkan urusanmu. Jangan lupa engkau sedang living in the presence of God. Demikian juga mungkin suami istri yang sedang beribut, mungkin kadang-kadang kita terjebak dalam satu situasi yang sangat emosional, kemudian ada dorongan dari emosi yang begitu tinggi, kemudian keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, mungkin kalimat-kalimat yang sebenarnya akan sangat menyakitkan. Sebelum kalimat itu keluar, ingatlah kita living in the presence of God. Demikian juga waktu kita menjalani setiap hari waktu-waktu kita, waktu kita memilih melakukan ini, melakukan ini. Waktu engkau juga malas membaca Alkitab, waktu engkau malas ikut pelajaran Alkitab, waktu engkau malas berdoa, jangan lupa engkau sedang living in the presence of God. Itulah coram Deo. Maka kita menjadikan hidup kita seluruhnya hidup di dalam hadirat Allah. Nah, memang kita penuh kelemahan, kita banyak kelemahan. Dan oleh karena itu saudara, karena kita banyak kelemahan di mana dunia dan kedagingan kita ingin menyeret kita menjauh dari Allah, maka kita tidak bisa menjauh dari firman Allah. Kita tidak bisa menjauh dari firman Allah. Itu yang dikatakan Alkitab di banyak bagian. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus dengan kesadaran mohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk membentuk kehidupan kita. Makin hari boleh makin mirip dengan kebenaran firman. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mencintai firman Allah. Oleh karena itu seharusnya di dalam pemikiran seperti ini, waktu kemudian gereja-gereja saudara mengadakan satu misalnya kegiatan apa pelajaran Alkitab atau seminar, itu anugerah. Puji Tuhan seharusnya. Itu anugerah. Dan itu seharusnya ada antusiasme yang besar bagi kita untuk mengikuti. Karena apa? Kita sadar ini adalah anugerah Tuhan. Dengan cara ini aku bisa membentuk hidupku makin hari boleh makin sesuai dengan Tuhan, makin mirip dengan Kristus. Oleh karena itu seharusnya orang Kristen boleh menjalani setiap hal yang dikerjakan, yang ditawarkan oleh gereja itu dengan antusias. Karena apa? Ini adalah satu hal anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen akhirnya berespon secara salah karena menganggap seluruh kewajiban doa, baca Alkitab, berbagai kegiatan itu sebagai beban. Dan karena sebagai beban, dia ingin menghindarinya. Saudara, mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Dikatakan, aku adalah milik Kristus. Ya, aku adalah milik Kristus. Yang ketiga, mengapa kita menjadi milik Kristus? Mari kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, di bagian lain, mari kita lihat di Efesus 1. Hal yang sama dikatakan juga di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, yaitu saya dan saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Setiap anugerah, firman atau dalam bentuk apapun. Saudara bisa melihat itu di dalam, misalnya dalam program-program online yang diadakan banyak gereja, banyak sekali kegiatan yang baik. Waktu kita baca firman, waktu kita berdoa, waktu kita mendengarkan firman Tuhan dari mimbar, waktu kita mengikuti segalanya, itu dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini seperti proses pembersihan. Ya, nanti kita akan bahas mengenai pembenaran dan sanctification, pengudusan. Pembersihan itu yang Tuhan lakukan senantiasa di dalam diri kita. Kalau ini kita bilang Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan. Ini proses yang tidak pernah boleh berhenti. Nah, tetapi untuk pembersihan ini sekali lagi ada kebebasan manusia dan ada anugerah Allah. Ini harus berangkai. Harus berangkai. Karena waktu kita menjalani proses pengudusan kita, Allah menuntut kita juga melakukan kebebasan kita dan tanggung jawab kita secara bertanggung jawab. Dan Allah kemudian tidak memaksa kita untuk supaya betul-betul akhirnya kita pasif, kita diam dan kemudian Allah paksa kita untuk dibersihkan. Tidak. Proses pengudusan itu seakan-akan seperti kerjasama antara kita di dalam ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Allah menuntut kita, memberikan kebebasan kepada kita, tapi kebebasan itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kebebasan yang boleh ditaklukkan kepada Kristus, kebebasan yang kita mau pakai untuk kemuliaan nama Kristus. Saudara, itulah arti dari kita menjadi milik Allah. Dan tanda yang paling sejati banyak. Kalau kita boleh urai seluruhnya, banyak sekali tanda-tanda yang sejati bahwa kita menjadi milik Allah. Kita memuliakan Kristus dan sebagainya. Tetapi bagi saya mau praktis saja, sederhana. Apa tanda paling sejati bahwa kita adalah milik Allah? Yaitu bahwa orang lain akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Orang lain akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Kalau orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita, itu artinya memang kita sudah memiliki satu kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Nah, saudara, kiranya bagian ini kembali menuntun kita untuk mengkoreksi diri kita kembali di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan, aku bukan milikku sendiri, tetapi milik Kristus. Ya. Kemudian kita lanjut di kalimat berikutnya daripada pertanyaan nomor 1 itu. Bukanlah bahwa hidupku bukanlah milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia, yang dengan darahnya yang berharga, dengan sepenuhnya telah melunasi segala dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Saudara, dikatakan dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Nah, saudara, waktu seseorang menerima Kristus, saat itu terjadi beberapa peristiwa secara rohani di dalam dirinya. Waktu seseorang menerima Kristus, maka dikatakan dia mengalami lahir baru, atau dalam istilah teologinya disebut regenerasi. Kita lahir baru, yaitu waktu seorang sadar, aku orang berdosa, aku mohon pengampunan kepada Tuhan, dan sekarang aku mau menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Itu adalah satu peristiwa kelahiran baru seseorang. Dan sekali lagi, peristiwa kelahiran baru ini 100% dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada unsur jasa di dalam diri kita sebagai manusia yang sudah berdosa. Itu adalah hasil karya Roh Kudus. Nah, saudara, waktu kita lahir baru, ya, waktu kita lahir baru, kemudian kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita. Nah, hari itu, saat itu, ada beberapa momen yang terjadi di balik peristiwa kelahiran baru itu. Yang pertama yaitu bahwa kita, dosa-dosa kita itu kemudian dipindahkan. Yesus ambil seluruh dosa kita dan kemudian dipindahkan ke dalam diri Dia. Dan kemudian dosa-dosa kita dan juga kedagingan kita turut disalibkan bersama Yesus di atas kayu salib. Yesus mengambil seluruh dosa-dosa kita dan kemudian Dia kenakan ke dalam tubuhnya
dan kemudian disalibkan bersama Yesus. Yesus yang menerima hukuman bagi kita. Dan kemudian segala kehinaan, segala dosa Yesus ambil dari tubuh kita. Dan kemudian kemuliaan Kristus sebagai anak Allah itu kemudian dia berikan kepada kita. Nah, ini satu dalam kutip barter yang sebenarnya sangat tidak seimbang. Seluruh kehinaan, cacat, celah, dosa, kenajisan itu dari dalam diri kita Yesus ambil. Sekali lagi Yesus ambil ya, bukan kita yang berikan. Bukan kita yang berikan, karena kita sebagai orang berdosa tidak memiliki kemampuan kemauan untuk memberikan dosa kita. Tidak memiliki kesadaran untuk datang kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bertobat? Karena Tuhan yang datang kepada kita. Karena Tuhan yang mencari kita. Jadi bukan dosa-dosa kita serahkan kepada Kristus, tapi Kristus yang ambil. Waktu kita mengatakan aku menerima Engkau sebagai juru selamatku, Kristus ambil dosa itu dari diri kita, dan kemudian dia kenakan diri kepada dalam dirinya dan disalibkan bersama-sama Kristus di Golgota. Dan kemudian gantinya Kristus kemudian memberikan segala kemuliaannya. Dikatakan segala berkat di dalam surga sudah disiapkan bagi kita, dan itu kemudian yang diberikan kepada kita. Kemuliaannya sebagai anak Allah kemudian diberikan kepada kita sebagai ganti dosa kenajisan yang dia ambil dari diri kita. Inilah yang terjadi di dalam peristiwa kelahiran baru. Kemudian setelah Kristus mengambil dosa kita, maka kemudian kita menjadi satu di dalam kematiannya. Dan setelah kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kemudian kita juga akan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Nah, setelah kita menerima Yesus, kita kemudian dosa kita sudah diambil oleh Kristus, kemudian kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Nah, hari itu kemudian kita mengalami dibenarkan oleh Allah. Itu dikatakan di dalam Alkitab dengan istilah pembenaran. Kita kemudian dibenarkan oleh Allah. Apa maksud dibenarkan? Istilah justifikasi dibenarkan ini adalah satu istilah hukum. Artinya adalah bahwa seluruh dosa dan pelanggaran kita sudah tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Tidak lagi dianggap, tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Dan pembenaran ini kemudian akhirnya menjadikan kita diperdamaikan lagi dengan Allah. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, maka kemudian kita diperdamaikan oleh Allah. Dan kemudian setelah kita diperdamaikan oleh Allah, kemudian kita diangkat anak oleh Allah, diadopsi oleh Allah. Jadi urutannya adalah lahir baru, ya. Kemudian kita dikuduskan oleh darah Kristus, ya. Di dalam peristiwa penyatuan kita di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, dan kemudian kita menjadi satu dalam kebangkitannya. Dan kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, kita diperdamaikan oleh Allah, dan kemudian kita diangkat sebagai anak oleh Allah. Dan setelah itu, nah ini proses ini semua ini terjadi dalam satu titik yang sama, yaitu yang namanya lahir baru. Maka di balik lahir baru semua rangkaian ini terjadi. Nah, setelah lahir baru itu selesai, kita kemudian masuk di dalam proses pengudusan. Nah, di dalam proses pengudusan ini, maka kemudian di sini Allah menuntut tanggung jawab dan respon manusia yang berjalan bersama-sama di dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, ini bedanya. Kalau proses-proses tadi sebelumnya itu 100% dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, mulai kita lahir baru sampai nanti kemudian kita dibenarkan, kita kemudian diadopsi oleh Tuhan, kita diperdamaikan, itu semua pekerjaan Roh Kudus melalui Kristus. Setelah itu kita mengalami proses pengudusan. Nah, saudara, proses pengudusan ini berarti, ya, fondasi daripada proses pengudusan ini adalah pembenaran oleh Allah, justifikasi oleh Allah. Nah, ini penting sekali. Kalau proses pengudusan itu tidak didasarkan, tidak berfondasi kepada pembenaran yang Allah berikan kepada kita akan menjadi orang frustasi. Kenapa kita menjadi orang frustasi? Karena di dalam proses pengudusan itu, waktu kita menjalani proses kehidupan kita akan masih sering terjatuh di dalam dosa. Itu juga yang Alkitab catat dari banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka di dalam proses mereka melayani Tuhan, di dalam kesetiaan dan ketaatan yang ingin terus mereka berikan kepada Tuhan, akhirnya suatu saat tertentu mereka terjatuh di dalam dosa. Bahkan beberapa dicatat sebagai dosa-dosa yang sangat besar seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, saudara, kalau kemudian pengudusan ini tidak didasarkan kepada pembenaran yang sudah selesai, kita akan menjadi orang frustasi. Kenapa? Karena setiap kali kemudian kita gagal di dalam dosa, kita langsung tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena kita merasa, aduh, aku gagal lagi. Kita bertobat lagi, kemudian kita berjuang lagi, ingin terus setia dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, tapi kemudian akan jatuh lagi. Itu akan bisa membuat kita sangat frustasi. Tetapi puji Tuhan bahwa pengudusan itu
sudah dilakukan, didasarkan fondasi pada sebuah istilah yang namanya justifikasi atau pembenaran. Kita sudah dianggap benar oleh Tuhan seluruhnya. Maka berarti dosa-dosa kita yang akan terjadi berikutnya, dalam kutip itu sudah termasuk tidak akan, dalam kutip, tidak diperhitungkan oleh Allah. Tetapi saudara jangan salah mengerti. Bukan berarti kemudian setelah orang terima Kristus kemudian kita bebas berbuat dosa. Tidak. Allah menuntut, sekali lagi, ada tanggung jawab daripada kebebasan kita. Allah menuntut kita tetap setia dan taat. Tetapi waktu engkau jatuh, waktu kita jatuh di dalam dosa, jangan lupa kita sudah dianggap benar oleh Tuhan. Kita sudah mengalami proses pembenaran, dikatakan tadi sepenuhnya. Ya, kita sudah dibayar lunas sepenuhnya, bukan sebagian. Sepenuhnya berarti kita totally sudah dibenarkan oleh Allah. Dosa yang kita lakukan itu tidak lagi bisa menghilangkan keselamatan kita. Tetapi sekali lagi jangan salah pemahaman ini. Bukan berarti bahwa kemudian orang Kristen kemudian kita bebas berbuat dosa. Tidak. Kita berjuang melawan kedagingan kita. Kita berjuang melawan segala tipuan daripada penawaran yang ditawarkan oleh dunia untuk menjauh dari Tuhan. Kita berjuang, berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa setia dan taat kepada Tuhan senantiasa. Tetapi waktu kemudian suatu saat kemudian kita terjatuh dalam dosa, jangan frustasi. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan pembenaran kepada kita. Nah, saudara, ini satu rangkaian dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu justifikasi pembenaran dengan proses pengudusan. Nah, kita sekarang sama-sama menjalani proses pengudusan itu. Tetapi Alkitab katakan kita milik Kristus, maka kita harus menjalani proses pengudusan itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Itu yang dikatakan dalam surat kitab Ibrani. Kita menjalani kehidupan kita dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Waktu kita gagal, segera sadari, mohon ampun, bertobat, kemudian bangun lagi, bangkit kembali, memberikan ketaatan yang lebih baik lagi. Setelah itu jatuh lagi, jangan frustasi, mohon ampun lagi, dan kemudian berikan ketaatan yang lebih lagi. Tapi itu berarti kita penuh perjuangan, yaitu dalam menjalani pengudusan kita. Dan salah satu hal penting bagaimana kunci kita bisa memenangkan setiap pergumulan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab mengatakan ada 3 hal yang menguduskan kita. Firman Tuhan, darah Yesus, dan kemudian Roh Kudus. Ini yang akan menyucikan kita, akan menguduskan kita. Maka hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kita harus berusaha mencintainya, kita harus terus berusaha memahaminya, makin mengenalnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan kesekian kalinya, tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mencintai Alkitab. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak membaca Alkitab, tidak bertekun untuk terus lebih mengenal Alkitab, lebih mengenal Alkitab, lebih mengenal. Karena dengan itu kehidupan kita akan terus dikuduskan, dengan itu kehidupan kita akan terus disucikan di hadapan Allah, di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Setelah itu yang dikatakan telah sepenuhnya pembenaran itu sudah diberikan kepada kita dan itu sudah tuntas, sudah sepenuhnya. Kemudian kita lihat di kalimat berikutnya. Yang dengan darahnya yang berharga dengan sepenuhnya telah melunasi segala dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dan dengan cara sedemikian rupa memeliharaku sehingga tanpa kehendak Bapa surgawiku tidak sehelai rambut pun yang bisa gugur dari kepalaku. Saudara, ini bagian kalimat yang luar biasa. Tadi seperti saya sudah pernah singgung tadi, yaitu kedaulatan Allah itu sepenuhnya ada di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan tidak sehelai rambut pun gugur dari kepala kita itu terjadi di luar kehendak Bapa. Berarti kita betul-betul sungguh aman di hadapan Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Nah, saya tidak tahu saudara mengalami pergumulan apa hari ini. Tapi jangan lupa, bayangkan kalau satu helai rambut pun tidak yang gugur dari kepala kita tidak pernah terjadi di luar kedaulatan Allah. Berarti betapa kita sepenuhnya berada dalam tangan Allah. Berarti betapa sepenuhnya kita berada di dalam genggaman Allah. Pertanyaannya, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita terus takutkan di dalam kehidupan kita? Dan banyak kemudian tanpa sadari kita mengarahkan mata kita bukan kepada Tuhan. Kita mengarahkan mata kita kepada segala fenomena dunia. Dan waktu mata kita mengarah ke segala fenomena dunia, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat takut. Karena takut nanti bagaimana hidupku ya?
bulan depan, minggu depan, tahun depan. Nanti kalau anak-anakku besar gimana ya? Mereka masih begitu kecil. Nanti biayanya dari mana dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini Covid juga begitu, ya. Bisa menyerang kapanpun. Bisa menyerang orang umur berapapun. Orang yang dalam kondisi yang begitu umur dalam keadaan yang begitu sangat sehat, misalnya umur antara 20 sampai 40, itu masih dalam keadaan kondisi tubuh yang baik, itu pun masih bisa terserang oleh Covid. Kita kalau mengarah kepada segala fenomena-fenomena dunia, mungkin kita bisa benar-benar menjadi takut. Mungkin ada orang-orang tua yang dia mungkin single parent dan anaknya masih kecil, kemudian berpikir ini besok anakku bagaimana ya sekolahku dan sebagainya. Kalau kemudian kita terlalu dibayangi oleh segala hal ketakutan dan apalagi ketidakmenentuan daripada perjalanan sejarah dunia, krisis ekonomi bisa terjadi kapanpun ya. Dan mungkin kalau di beberapa negara yang kondisi keamanan politiknya tidak stabil, itu kerusuhan bisa terjadi kapanpun. Itu seakan-akan seluruh bahaya dari seluruh aspek itu mengancam, menjadi ancaman dalam hidup kita. Dan kalau kemudian mata kita terus mengarah kepada berbagai fenomena dunia itu, ya maka wajar kalau kemudian seseorang menjadi begitu ketakutan. Tetapi tadi dikatakan hidup kita milik Kristus. Dikatakan kita harus mengarah kepada Kristus. Dan keyakinan, satu kebenaran dikatakan tidak sehelai rambut pun yang gugur dari kepala kita di luar kedaulatan Allah. Itu berarti betapa Allah berdaulat sepenuhnya di dalam hidup kita. Oleh karena itu jika kita menyebut diri kita orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, tetapi kita masih memiliki berbagai ketakutan, saudara, mungkin kita harus mengkoreksi sekali iman kita. Apakah kita sudah memiliki satu iman yang benar, iman yang teguh di hadapan Tuhan? Dan kemudian dengan satu keyakinan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan satu, kita terus mengasihi Dia. Kita terus mengasihi Dia. Ya saudara, ini kita puji Tuhan bahwa Allah yang menyelamatkan kita bukan saja kemudian setelah menyelamatkan kemudian Dia diam. Tapi dikatakan Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia, yang terus memeliharaku. Dan pemeliharaan itu dinyatakan dengan satu kuasa yang luar biasa. Dan itu diungkapkan dengan istilah tidak sehelai rambut pun yang gugur dari kepalamu yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Itu artinya Allah setelah menyelamatkan kita, Dia terus memelihara kita, terus Dia terus menyertai kita, Dia terus mendampingi kehidupan kita. Tugas kita cuma satu, berikan saja kehidupan yang terus mengarah kepada Tuhan. Terus tumbuhkan perasaan cintamu kepada Tuhan setiap saat, melalui setiap hal, melalui berbagai kesempatan anugerah yang bisa engkau berikan kepada Tuhan untuk menyatakan cintamu kepada Tuhan. Saudara, orang kalau lagi pacaran, dia ingin menyatakan cintanya kepada orang yang dicintai dengan berbagai cara. Nah sebaliknya, kita orang Kristen juga harus memiliki spirit seperti itu, ingin menyatakan cinta kepada Tuhan dengan berbagai cara, dengan apapun yang kita miliki. Waktu kita, uang kita, dan semuanya yang kita miliki, kita terus mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Itu tugas kita setiap hari. Saudara, kalimat berikutnya, saya ulangi dari kalimat yang sebelumnya supaya ini nyambung ya. Dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis, dan dengan cara sedemikian rupa memeliharaku sehingga tanpa kehendak Bapa surgawiku tidak sehelai rambut pun yang bisa gugur dari kepalaku. Dan bukan hanya itu, juga bahwa segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Ya, segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Mari kita lihat ini satu ayat yang pasti terkenal sekali, saudara pasti tahu di Roma 8 ya. Roma 8 ayat 28. Ini pasti saudara sudah tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, bagian ini, ayat ini berada dalam satu perikop dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Ini bicara soal keselamatan. Nah, saudara, Katekismus Heidelberg menempatkan ayat ini, dikatakan tadi bahwa segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Ya, segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah memberikan segala kebaikan bagi kita, tapi Allah tetap itu letakkan itu dalam konteks, yaitu bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Di bagian lain dikatakan kerjakan keselamatanmu, maka kemudian segala kebaikan
yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, harus kita tempatkan itu sebagai bagian daripada keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Artinya memang segala kebaikan itu bukan ditujukan untuk diri kita sendiri dalam arti supaya kita bisa memuaskan segala keinginan kita sebagai manusia. Pemberian anugerah Allah itu tidak pernah bersifat antroposentris. Pemberian dan anugerah Allah itu selalu bersifat teosentris. Karena itu dia menuntut anugerah yang dia berikan, menuntut respon dan tanggung jawab daripada manusia. Karena kita harus bisa menempatkan seluruh anugerah Tuhan itu di dalam konteks tetap teosentris, bukan menempatkan diri kita sebagai pusat dari segala kebaikan. Nah, kadang-kadang ayat ini salah dimengerti oleh orang. Di bagian yang terakhirnya orang suka tidak baca. Orang hanya suka baca di bagian ini saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cuma seperti di situ. Padahal kalimat berikutnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia. Ini tadi yang saya katakan, anugerah dan respon. Kalau respon itu benar, anugerah lebih besar akan Allah berikan. Respon itu benar lagi, anugerah yang lebih besar diberikan lagi. Itu seperti bola salju. Demikian juga kalau kita terus mau mengasihi Allah, terus mau mengasihi Allah dengan berbagai cara, maka Allah, percayalah, Allah akan memberikan segala kebaikan kepada kita. Tetapi jangan salah, kebaikan itu dikaitkan dengan keselamatan. Maksudnya apa? Kebaikan diberikan kepada kita untuk terus memelihara keselamatan kita. Kebaikan itu diberikan kepada kita agar kita lebih tekun, lebih giat untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita. Nah, sekali lagi, dengan cara ini kita menjadikan anugerah dan kebaikan Allah itu boleh lagi dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan bukan ditujukan bagi diri sendiri. Nah, saudara, sekali lagi, hanya ada dua macam spiritualitas. Yang spiritualitas pertama, macam pertama adalah spiritualitas yang menjadikan manusia sebagai pusat, yang bersifat antroposentris. Nah, dalam konteks ini, maka kita orang menjadikan Allah sebagai pelayan Dia. Ukurannya adalah kesenangan Dia, ukurannya adalah kebahagiaan Dia, ukurannya adalah kebaikan Dia, dan bukan kebaikan Tuhan. Sedangkan spiritualitas yang kedua adalah spiritualitas yang bersifat teosentris, yang berpusat kepada Allah. Nah, di dalam konteks inilah yang berpusat kepada Allah, Roma 8 ayat 28 itu dikatakan Allah mendatangkan segala kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kemudian kebaikan itu yang Allah berikan kepada kita akan membuat kita lebih mengasihi lagi. Diberikan lagi kebaikan, kita akan lebih mengasihi lagi. Itu akan seperti bola salju yang membesar. Maka kemudian kita makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Itulah arah kehidupan yang sedang kita jalani. Saudara, mari kita belajar baik-baik. Tanpa kita belajar baik-baik pengertian firman, kita akan terjatuh di dalam banyak pengertian yang salah, di dalam konsep yang salah, dan itu berbahaya sekali. Kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Dan juga bahwa segala sesuatu pasti melayani keselamatanku, dan itulah sebabnya dengan Roh Kudusnya Ia juga memberi kepastian bagiku akan kehidupan yang kekal. Ya, dikatakan itulah sebabnya dengan Roh Kudusnya Ia juga memberi kepastian bagiku akan kehidupan yang kekal. Mari kita buka bagian Alkitab di 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Saya bacakan buat saudara sekalian. Saya bacakan dari ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dikatakan Roh Kudus menjadi jaminan. Roh Kudus adalah materai, tanda yang kekal, kepastian keselamatan yang pasti akan kita terima. Dan Roh Kudus masuk ke dalam diri seseorang, dan kemudian lahir baru dialami oleh seseorang, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan seseorang. Itu kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang.
Roh Kudus sebagai materai, sebagai tanda yang pasti bahwa seseorang itu sudah diselamatkan. Juga waktu kita sudah menerima kelahiran baru dari Roh Kudus, maka Roh Kudus masuk dalam hati kita, Roh Kudus tinggal selama-lamanya dalam hati kita. Maka hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan, di sini ada perbedaan mendasar di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Waktu di zaman Israel, orang Israel harus datang ke bait Allah dengan macam-macam persyaratan, dengan macam-macam hukum yang harus mereka penuhi. Kekudusan Allah di dalam bait Allah itu harus dihormati, harus dihargai, dan berbagai tata cara yang mereka harus lakukan supaya waktu mereka menghadap masuk ke dalam bait Allah. Dan kemudian di Yeskiel 11 dikatakan, aku akan memberikan satu perjanjian yang baru. Aku akan memberikan rohku ke dalam hati mereka, firmanku ke dalam hati mereka sebagai tanda perjanjian yang baru. Dan itu kemudian di perjanjian lama beberapa kali itu dikatakan di Yeskiel 11 dan kemudian di Yeskiel 33 ditegaskan sekali lagi. Dan itu kemudian waktu Pentakosta itu kemudian dinyatakan. Saudara perhatikan, waktu di Pentakosta kemudian Roh Kudus turun atas orang-orang percaya dan kemudian Roh Kudus tinggal menyertai gereja sampai selama-lamanya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Perbedaannya dalam perjanjian lama, waktu Allah memberikan hukum itu kepada Musa ditulis di atas 2 loh batu. Dan kemudian firman Allah tertulis di dalam loh batu. Dikatakan firmanku suatu saat nanti akan tertulis di dalam hatimu. Yaitu dengan Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus membawa firman itu ke dalam hati kita. Maka kemudian firman itu akan terukir dan tertulis di dalam hati kita. Tidak lagi tertulis di atas 2 loh batu. Ini adalah sebuah tanda perjanjian yang baru. Di mana Roh Kudus itu boleh menjadi satu tanda, satu materai yang mengesahkan, yang menggenapkan apa yang dijanjikan Allah itu. Nah saudara, Roh Kudus mengukirkan, menuliskan firman itu di dalam kehidupan kita. Maka kemudian diri kita, tubuh kita menjadi bait Allah. Kalau dalam perjanjian lama orang datang ke bait Allah dengan macam-macam aturan. Tapi hari ini Roh Kudus menjadikan diri kita, tubuh kita sebagai baitnya. Ini berarti satu relasi yang jauh lebih intim. Di mana kehidupan kita adalah kehidupan sepenuhnya berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berada di dalam diri kita. Jadi saya mau kaitkan sekali lagi dengan istilah tadi coram Deo. Living in the presence of God. Inilah satu kekuatan yang boleh kita terus boleh nikmati. Kekuatan yang boleh kita terima dari Tuhan. Karena waktu kita berusaha living in the presence of God itu akan banyak kemungkinan kita bisa jatuh, bisa terjatuh. Tetapi puji Tuhan, Allah sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan menegur kita waktu kita terjatuh dalam dosa. Roh Kudus yang akan memimpin kita sehingga kita bisa berespon yang benar terhadap seluruh anugerah dan kehendak Allah. Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang membangkitkan kita waktu mungkin rohani kita sedang lesu. Roh Kudus yang terus mengingatkan, menegur kita waktu kita kemudian ingin terus menjauh dari Allah. Roh Kudus yang akan terus menegur kita waktu kita kemudian menjadi dalam kutip malas di hadapan Allah. Nah, tugas kita adalah peka terhadap pimpinan daripada dan suara Roh Kudus itu. Dan relasi dengan Roh Kudus itu bisa sangat mungkin itu dipelihara dengan cara apa? Dengan kita terus memelihara saat teduh bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kekuatan daripada hasil daripada doa yang terbaik itu bukan perkara keinginan dan doa kita dikabulkan. Bukan itu. Ya, bukan itu. Kalau keinginan kita tuh berbeda dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan, kita malah berdoa, Tuhan, jangan jadi keinginanku, jadilah kehendakmu. Tetapi aspek paling penting, ya, poin paling penting daripada ketekunan kita di dalam doa, seseorang dalam doa, bukan perkara doanya dikabulkan atau tidak, tetapi adalah keintiman dengan Tuhan. Waktu seseorang kita memelihara terus kehidupan kita di dalam doa, maka kemudian menjadikan kita semakin intim dengan Tuhan. Waktu kita semakin intim dengan Tuhan, maka kemudian kita memiliki kepekaan yang lebih lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang yang dewasa rohani, dia memiliki kepekaan yang sangat besar, bahkan terhadap dosa-dosa yang sangat kecil. Ini tanda bahwa orang itu rohani sudah matang. Dan waktu kita kemudian bisa menjadi makin intim dengan Tuhan, maka kemudian kita bisa menjadikan kehidupan kita makin selaras dengan Tuhan. Itulah bagi saya hasil paling indah daripada ketekunan kita di dalam doa. Sekali lagi bukan masalah keinginan kita dikabulkan atau tidak. Ya, kalau keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan, puji Tuhan kalau Tuhan tidak kabulkan doa kita. Tapi
Doa itu membuat kita akhirnya makin intim dengan Tuhan, makin selaras dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kita boleh makin mengenal isi hati Tuhan. Kita makin memiliki kepekaan yang besar terhadap suara dan pimpinan Tuhan. Itulah keindahan dan hasil yang paling baik yang bisa dihasilkan daripada waktu kita bertekun di dalam doa. Nah saudara, mari kita kembali sekali mengingat hidup kita, yaitu living in the presence of God, ya. Hidup di dalam hadirat Allah. Di dalam setiap hal yang kecil-kecil, ya. Di dalam bagaimana kau menjalani pekerjaanmu sehari-hari, di dalam kita berrelasi dengan suami istri, dengan anak-anak kita, dengan tetangga, dimanapun kita berada, apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita lakukan kepada orang lain, jangan pernah lupa koram Dio. Kita semua hidup di dalam hadirat Allah, living in the presence of God. Saudara, saya akhiri hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan di dua kalimat terakhir nanti di 2 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Sekali lagi boleh menguatkan kami, menegur kami, dan mengingatkan kami. Ampuni kami jikalau selama ini dalam segala kelemahan kami, meskipun kami sudah mengaku sebagai orang percaya, tetapi tanpa sadari kami masih menjadikan diri kami sebagai Tuhan atas hidup kami, dan bukan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kami, sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Ampuni kami, kiranya firman ini sekali lagi boleh mengembalikan kami kepada milik yang sejati, yaitu bahwa kami adalah milik Kristus, dan hanya kepada Kristus saja kami ingin mempersembahkan kehidupan kami. Hidup di hadapan Tuhan, koram Deo, living in the presence of God. Hidup senantiasa berada di dalam hadirat Allah. Dan itu akan menjaga kami untuk setiap apa yang akan kami ucapkan kepada orang lain. Menjaga kami dari setiap tindakan-tindakan mungkin dosa-dosa yang akan menggoda kami. Menjaga segala ucapan, pikiran kami baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang lain. Supaya kami jauh lebih berhati-hati lagi di dalam berkata-kata. Karena melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami, Kristus harus terpancar. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami dalam segala kelemahan kami, supaya betul-betul hidup kami boleh persembahkan sebagai milik Kristus, dan orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami melalui setiap ucapan kami, setiap tindakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap jemaat Batu Hidup ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpin mereka dalam segala pergumulannya. Tuhan, berikan mereka kekuatan sekali lagi supaya mereka lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Mereka boleh makin mencintai Tuhan. Mereka boleh makin dekat dengan Tuhan. Dan mereka terus boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman. Mereka boleh makin setia dan makin taat kepada pimpinan dari suara daripada Roh Kudus. Dengan demikian kami semua sebagai satu gereja, sebagai satu tubuh Kristus di sini akan benar-benar mengalami satu pertumbuhan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kami dengan segala kerinduan kami inginkan supaya gereja ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan suatu saat kami akan melihat anugerah Tuhan yang lebih besar lagi yang Tuhan akan berikan kepada gereja ini. Hanya saja kiranya kami boleh mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan segala cara kami ingin mempersiapkan diri kami supaya kami terus boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai kami sekali lagi boleh semakin luar biasa, semakin luar biasa. Dengan demikian Tuhan akan mengajarkan kepada kami setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami responi dengan benar. Terima kasih Bapak, sekarang kami serahkan setiap jemaat Batu Hidup ke dalam tangan Tuhan, untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, saat ini saya mau sedikit sampaikan bahwa kita memang menunda pelaksanaan ibadah offline yang seharusnya bulan Juli, kita tunda sampai dengan Agustus. Nah, hari ini masih banyak juga gereja yang belum melakukan ibadah offline, tapi banyak juga yang sudah melakukan ibadah online. Nah, kita akan terus dengan cermat mengikuti perkembangan daripada khususnya di DKI ini. Tapi hari ini kita lihat belum ada perbaikan yang terlalu signifikan, karena seperti tadi dikatakan oleh Suwandi, kemarin kalau tidak salah sudah bertambah 1.600 orang, dan ini salah satu yang tertinggi. Nah, kita akan terus cermati perkembangan ini. Kita sangat berharap Agustus nanti kita akan benar-benar sudah bisa menjalani offline. Karena memang tidak mungkin kita akan menunggu sampai COVID ini benar-benar habis, benar-benar selesai. Ini satu hal yang tidak mungkin. Apalagi ini kemarin kita baca di berita, sekarang
virus yang baru ditemukan lagi, berkembang sekali lagi dari babi, dan itu ditemukan sekali lagi di China. Ilmuwan Amerika menemukan sudah ada kurang lebih 136 pekerja di dalam beberapa peternakan yang sudah terinfeksi dengan virus itu. Nah, kita tidak tahu, sudah sekali lagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Tapi jangan lupa, kita memiliki Kristus yang pasti. Kita memiliki keselamatan yang pasti. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan kita akan bertemu di bulan Agustus. Baiklah, mari kita akan mempersiapkan persembahan. Kita angkat pujian nomor 180. Menyambung firman Tuhan tadi, kita milik Kristus. Pujian nomor 180, ku milikmu. Ku milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskan daku. Tambahkan iman, ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kasih terdalam yang terbesar telah nyata pada aku. Ku sadar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami angkat, kami ingin terus mengaminkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan oleh karena segala hal yang ada dalam diri kami, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami juga adalah milik Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau di dalam berbagai kesempatan dengan berbagai cara Tuhan memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk mengembalikan segala anugerah Tuhan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami boleh mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu uang yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kembali boleh bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengajarkan kepada kami bahwa segala hal harus dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini dan Tuhan boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita tutup akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian nomor 184, Ku Mau Serupa Yesus. Kekayaan
Kami yang berdosa, Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Saudara-saudara sekalian, bangkit berdiri. Mau supamu yang panjang sabar, rendah hati dan jemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Doa berkat. Sesungguhnya anugerah dan damai sejahtera yang senantiasa Allah Bapa berikan kepada kita, dan keselamatan serta kuasa kemenangan kebangkitan yang sudah Kristus karuniakan bagi kita, pimpinan, terang, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, sesungguhnya berkat dari Allah Tritunggal sudah dicurahkan bagi kita, hari ini dicurahkan kembali bagi kita, dan akan terus menyertai kita setiap hari, setiap perjalanan kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sampai bertemu ibadah minggu depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.